Seribu Parit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa podcast Seribu Parit. Kembali lagi bersama saya Zulkifli di program ini. Nah, seperti biasa di podcast Seribu Parit kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang bermutu, berkualitas, yang menarik. Karena itu yang akan kita bahas di podcast ini. Kali ini kita kehadiran bidadari-bidadari surga. Masya Allah, dengan pakaian putih dan batiknya yang saya lihat itu dari kecil. Karena kalau saya lihat pakaian dari organisasi ini, saya ingat zaman saya kecil. Karena ibu saya juga dulu adalah salah satu anggotanya. Batik khasnya, warnanya, coraknya ini kayak ingat mama dulu deh kayaknya pergi gitu ya, pergi asinan dan pergi organisasi ya. Ada BKMT, ketua dan wakil ketua satunya yaitu Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Indragiri Hilir. Selamat datang ada Ibu Hajah Katrina Susanti, SKM MKS selaku ketua. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hari ini dari pengurus daerah BKMT hadir di sini untuk menyapa pemirsa di podcast Seribu Parit. Oke, selanjutnya ada Ibu Hajah Neti Kurniawati MPDI selaku wakil ketua 1. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini langsung saja seperti yang saya bilang tadi, saya melihat seragamnya putih dengan selempang dan selendangnya yang motif ini nggak pernah berubah ya? Iya, inilah Dari dulu ya Bu ya? Ya memang khas banget gitu kalau ada di pengajian, ada di pengurus manapun itu ada gitu hadir dengan putih-putih ini seperti bidadari surga. Amin. Ini BKMT mungkin masyarakat di luar sana ada yang belum mengerti atau ada yang belum kenal dengan BKMT. Bisa Ibu Ketua jelaskan BKMT ini apa? Terima kasih. Kami hari ini dari BKMT, pengurus daerah BKMT Kabupaten Indragiri Hilir, kebetulan yang baru dilantik di 27 Oktober 2025 yang lalu, melanjutkan kepengurusan Ibu Dr. Raihana Ara. Kebetulan Ibu mengundurkan diri karena kondisi kesehatan, dan juga kita mendapat kabar Ibu sekarang lagi dalam perawatan. Ya, mari kita sama-sama mungkin mendoakan beliau, mudah-mudahan bisa cepat sehat. Amin ya rabbal alamin. Jadi BKMT ini memang identik memang dengan pengajian Iya, ya. betul, Jadi betul. kalau Ibu Yasinan apa itu tergabung di BKMT. Jadi BKMT ini memang organisasi keagamaan independen. Jadi agama Islam ya kan, keagamaan independen, dan didirikan sudah lama, 1 Januari 1981. Wow. Oleh ibu kita almarhum Tuti Alawiyah. Sekarang untuk kepengurusannya dituliskan oleh Ibu Dr. Hajah Sifa Fauziah namanya. Oke. Dia ada di tingkat pusat, kemudian provinsi dan kabupaten kota. Bahkan di kecamatan-kecamatan, dan ada yang sampai ke desa. Oke. Kemudian juga sebenarnya dia bukan hanya berfokus pada pendidikan dakwah, tapi juga ada sosialnya, ada juga untuk pendidikan keagamannya. Jadi bukan hanya dakwah, walaupun mungkin secara garis besarnya itu dakwah ya. Iya. Kemudian juga melakukan pembinaan kepada seluruh majelis taklim, pengajian-pengajian, asinan-asinan yang ada. Kalau di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, seperti yang kita ketahui di Inhil ini, khususnya kalau di Tembilahan lah banyak kali asinan Iya, kan, betul. per RT kadang-kadang, itu saking semangatnya ibu-ibu kita. Untuk itulah BKMT merangkul semua, dan juga dengan banyaknya ini asinan-asinan itu semakin mudah kita memperpanjangan tangan dari BKMT untuk menyampaikan program-program kerja. Dan juga kami dari PD Kabupaten Indragiri ini sekarang lagi menyusun untuk pengurus BKMT yang di kecamatan. Oke. Karena ada juga masa kepengurusannya itu yang sudah habis. Nah, jadi mau dilanjutkan. Mungkin setelah ini kita akan ke daerah-daerah untuk mengukuhkan atau melantik lagi BKMT yang di kecamatan. Oke, jadi PR barunya ini untuk di kecamatan biar Kecamatan, aktif lagi biar ya. aktif Karena lagi. udah ada yang selesai Iya, masa udah ada yang jabatannya. selesai masa jabatannya. Oke, untuk tujuan organisasinya Bu? Sebenarnya tujuannya ini itu seperti kita ketahui, karena ini keagamaan ya, untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan anggota BKMT dan masyarakat. Kemudian silaturahmi, ukhuwah Islamiyah antar majelis taklim. Kemudian juga peran majelis taklim ini dalam pembangunan umat dan bangsa. Jadi bukan hanya pengajian, ada juga pendidikan. Kemarin kami juga sudah melaksanakan kegiatan
setelah dilantik itu kami langsung ini action Langsung ya, gercep langsung ya. action. Heeh. Ada kemarin pelatihan dai cilik. Oh, Nah, oke. udah dilaksanakan bekerja sama dengan dinas pendidikan. Nah, kemudian juga itu selain itu juga melaksanakan program pembinaan dakwah dan sosial keagamaan. Oke. Jadi ada juga sosial pada bulan suci Ramadan ini kami mengadakan kegiatan setiap minggunya, sholat sunat duha, taubat, tasbih, hajat itu bersama setiap Jumat pagi. Oke. Dan sorenya juga kami ikut berbagi takjil dengan GOW karena sudah termasuk dalam GOW, berbagi takjil sore Jumat. Dan bergiliran kan, giliran PKMT kebetulan sudah di Jumat kemarin. Di Parit 8 Parit ya, 8, di apa ya, di Jalan Madrasah. Madrasah, Betul, iya, betul, betul, di betul. sana. Oke, luar biasa. Jadi memang mengumpulkan para yasinan-yasinan, pengajian dan majelis-majelis yang ada di Kabupaten Negeri Hilir di dalam BKMT ini. Oke, sejauh ini selain apa aja yang sudah dilaksanakan dari BKMT, Bu? Selain Kegiatan-kegiatan tadi, pelatihan dai. kita juga sudah melaksanakan kegiatan. Kemudian alhamdulillah Ibu Haja Haneti yang menjadi narasumber pengajian antar anggota ya Bu ya, Oke. yang diisi dengan kajian kita tentang tata cara sholat ya kemarin Bu ya, dari mulai berwudu yang sholat yang benar ya. Jadi dari yang kecil, dari yang diajarkan di pengajian ini. Ini yang ikut pengajiannya apakah pengurus BKMT atau masyarakat umum? Untuk sekarang hanya pengurus BKMT Kabupaten. Insya Allah nanti setelah semua kecamatan itu sudah kita lantik, kita lakukan, kita akan meneruskan program kerja kita ke kecamatan-kecamatan yang ada. Oke. Di Inhil sendiri sudah sejak kapan BKMT ini berdiri, Bu? Oh, sudah lama ya Bu. 2006. 2006. 2006. Oke. Kebetulan kepemimpinan Ibu Dr. Hajah Rehana Ara sampai dengan Saat ini. ya, Oh, sampai dengan 2025 Sampai, tadi ya. ya. Oh, dari awal Ibu Dari Dr. awal. Hajar Rayana. itu makanya beliau mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudah sepuh kan. Oke. Untuk Ibu Neti sendiri itu sudah sejak kapan, Bu, bergabung di BKMT? Dari awal kali Bu ya. Terima kasih, mungkin dari awal sudah bergabung. Bahkan untuk sebagai pengurus itu tahun 2008 mewakili BKMT Kabupaten lomba daiyah Oh. di provinsi kita Iya. mendapat hasil yang dia dapat juara kan begitu. Iya, Langsung. iya. Jadi waktu itu baru Heeh. setelah diperintahkan dari musyawarah wilayah bahwa BKMT Inhil harus dibentuk, maka Ibu Ketua itu yang membentuk Langsung, pengurus. ya. Dan ada lomba, langsung pergi lomba. Gitu. Nah, alhamdulillah kita mengikuti terus kegiatan Aktif ya, Bu, ya. aktif di provinsi maupun di nasional. Sejauh ini dari Ibu Neti sejak tahun 2006 berarti ya, itu kegiatan yang paling rutin dilaksanakan BKMT setiap tahunnya atau setiap bulan apa itu, Bu? Yang sampai saat ini masih bertahan? Setiap minggu itu ada pengajian. Setiap minggu. Setiap minggu, jadi setiap hari Sabtu, setiap hari Rabu, dan setiap hari Senin itu ada pengajian-pengajian tentang tauhid, fikih. Oke. Tetapi karena di dalamnya itu kan kumpulan ustazah, jadi maka kita meminta untuk pengajian untuk kita itu diisi oleh ustadz yang lain. Oke. Karena ustazahnya perlu belajar juga. Iya. Ustazahnya juga akan mengisi di luar. Nah, setelah belajar dari ustadz yang lain kan kita mengisi lagi di luar. Jadi kita perlu juga untuk belajar. Jadi setiap minggu itu ada 3 kali pertemuan. Setiap minggu ada 3 kali pertemuan. Berarti rohaninya betul-betul disiram dengan Benar. baik banget ya, gitu. Kemudian kegiatan rutin kita itu adalah membaca Quran. Membaca Al-Quran. Setiap ada yang keluarga yang meninggal dunia atau ada hajatan meminta untuk seluruh anggota berbagi juz, akhirnya dalam tempo 3 hari nanti dihatamkan Qurannya. Oke. Kalau ada keluarga dari kawan-kawan tolong dibacakan Quran untuk keluarga kami yang meninggal dunia, maka kita langsung berbagi juz. Untuk 30 juz. Oh, berbagi dengan anggota masing-masing. Berbagi Iya, dengan iya, iya, anggota. iya. Jadi ada pengajian, ada membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini berapa kali, Bu,
dalam seminggu? Membaca tahsin Tahsin. setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Hari Sabtu. Luar biasa. Sosialnya ada juga? Ada. Jadi untuk bidang sosialnya kita selalu berbagi kepada duafa, berbagi santunan kepada duafa, kemudian juga kepada anak-anak yatim. Bahkan kita ada mendirikan rumah tahfiz. Rumah tahfiz. Jadi artinya sebelum diluncurkan bahwa satu desa itu satu rumah tahfiz, BKMT sendiri sudah memiliki rumah tahfiz. Oke, luar biasa. Sudah membina rumah tahfiz. Jadi sudah cukup banyak kiprah BKMT yang hadir dari 2006 itu sampai dengan sekarang ya Bu ya. Oke. Nah kembali ke Bu Santi. Ini kan otomatis organisasi ini ada subbagiannya juga ya Bu ya. Bisa dijelaskan apa saja itu Bu, bidang-bidangnya barangkali apa? Iya, kebetulan ya saya meneruskan dari kepengurusan yang lama. Kita juga menyusun kepengurusan baru sesuai dengan keaktifan, ada yang mengundurkan diri alasan kesehatan dan sebagainya. Jadi kita bentuklah kepengurusan yang baru. Alhamdulillah di kepengurusan yang baru ini mungkin banyak juga kita merekrut yang muda-muda ya Bu ya. Jadi bukan hanya para ustazah dan ini di sana, mungkin biar kami yang muda-muda juga belajar di sana. Jadi kita ada beberapa bidang nih kalau sesuai dengan pusat ya ada 7 bidang. Jadi kita menyusun orangnya sesuai dengan bidangnya. Bidang organisasi dan pengembangan kelembagaan. Kemudian juga ada bidang dakwah yang di sini banyak diisi oleh ustazah-ustazah. Kemudian bidang pendidikan dan pelatihan ini kita libatkan juga dari Dinas Pendidikan. Kemudian bidang sosial dan kemasyarakatan, dan juga ada bidang usaha dan kerjasama. Dan juga ada bidang kesehatan. Ini banyak orang kesehatan yang kami libatkan. Dan bidang kerjasama dan humas. Jadi kita juga perlu media untuk upload kegiatan kita. Untuk kelembagaan itu tadi sudah saya sampaikan. Selain kita menyusun kepengurusan di kecamatan karena banyak yang tidak aktif, kita juga ada nanti akan kegiatan capacity building dengan pengurus BKMT kecamatan. Karena mungkin ibu-ibu ini kan memang seperti yang Ijul sampaikan tadi, memang dari dulu kan ibu kan BKMT, tapi mungkin banyak tidak aktif lagi untuk kegiatannya. Tapi kalau kegiatan rutin seperti yang disampaikan Ibu Ustazah Janeti tadi, tetap pengajian baca Quran tetap, tapi ini kami isi juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang juga bermanfaat. Kemudian kita juga pernah mengikuti sebagai panitia di Festival Hadroh. Ya, kemarin sudah dilaksanakan. Jadi insya Allah kalau tahun depan ada lagi kita akan terlibat lagi di sana. Jadi kita akan mengembangkan sayap lah ya. Jadi dengan semua kegiatan keagamaan kita ikut berpartisipasi gitu kan. Dan juga kita sudah menyusun kegiatan kalau hari besar tuh jelas tuh karena ini kami tetap hari besar keagamaan mungkin bekerjasama dengan GOW dan organisasi wanita yang ada. Kemudian juga kita ada mengadakan pengajian Ramadan terpadu dengan organisasi wanita yang ada di Kabupaten Negeri Hilir, dan juga kami pernah melaksanakan dakwah di LP. Masya Allah. Dakwah di LP dengan Ibu Ustazah Janeti, kita ke sana untuk para wanita-wanita yang ada di sana. Kemudian juga kita ada peningkatan ekonomi kreatif untuk bidang pendidikan pelatihannya. Nanti kita akan melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk para pengurus BKMT. Pelatihan dai dan daiyah sudah kita laksanakan kemarin di Dinas Pendidikan. Kemudian tentang tata cara penyelenggaraan jenazah nih. Bimbingan. Mengingatkan lagi kan, karena kadang-kadang seperti yang kita ketahui kan banyak yang sudah tua betul. Jadi kami yang muda-muda ini juga harus dapat ilmunya juga. Pengen belajar biar regenerasi. Jadi alhamdulillah lah kita di kepengurusan itu banyak ustazah-ustazah yang bisa memberikan ilmu pada kita, sehingga nanti kita dari BKMT Kabupaten Negeri tidak malulah untuk juga menyampaikan ilmu karena sudah didapat dari ilmu dari ustazah-ustazah. Kemudian juga kita ada kegiatan untuk kunjungan dan memberikan sembako pada anak di panti asuhan, itu bidang sosialnya. Dan nanti mungkin ada kegiatan donor darah dan juga sunat massal. Tetap kegiatan sosial kita laksanakan. Dan juga nanti akan mengadakan bimbingan keagamaan bagi nabza.
atau Oh. ODH, Iya, iya. yayasan, nah gitu itu tetap kita apa. Kemudian juga bantuan kepada panti lansia yang ada di Pekan Arba. Nah, tadi ada juga bidang usaha dan kerjasama kan. Nah, kita ada melakukan penjualan. Kita juga UMKM berdagang ya. kita juga berdagang, itu selain menjual atribut organisasi juga makanan-makanan yang anggota kami yang Buat, punya produksinya punya, itu seperti ada penjualan rengginang ubi ungu dan ubi putih, kemudian kue bawang gunting, juga penjualan jilbab dan mukena, itu untuk bidang usahanya. Kalau bidang kesehatan, kebetulan kita disupport oleh para tenaga kesehatan yang ada, itu kita mengadakan penyuluhan kesehatan lansia. Nah, itu 2 kali setahun. Kemudian juga pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, kita bekerjasama dengan dinas kesehatan. Kemudian juga ada tentang sanitasi lingkungan, kesehatan gigi dan mulut. Kemudian juga ada senam lansia, itu untuk kesehatannya. Untuk kerjasama dan humas, ini kita ada melaksanakan kegiatan lomba hapsi nanti untuk umum. Serta kita alhamdulillah sekarang ini sudah punya sekretariat di Jalan SKB. Nah, kita di sana. Sebelumnya mungkin kita masih di rumah ketua, di rumah Ibu Dr. Haja Anak Ara. Alhamdulillah kita punya sekretariat, dan sekretariat ini kita aktifkan itulah setiap Jumat kita di sana pengajian, sholat sunat, duha, tasbih, hajat, dan hari ini mungkin mau belajar sholat sunat hadiah untuk almarhum misalnya orang tua kita. Jadi insya Allah lah BKMT ini bisa kita kembangkan sayapnya, kita bisa aktifkan sampai ke tingkat desa. Permata Bu ya namanya? Permata kalau di desa. Persatuan Majelis Taklim. Kalau di kecamatan, Jadi bukan BKMT desa gitu ya, tapi namanya Permata. Sampai kecamatan saja BKMT. Jadi kalau dari desa itu Permata ya Pak ya. Alhamdulillah Bagus ya namanya ya, Permata. Oke. Kami itulah disupport oleh ibu-ibu pengurus yang kemudian sudah senior, sudah lama di BKMT. Kami yang baru ini, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan baik sehingga menghidupkan lagi BKMT di Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga semua program kerja bisa terlaksana dengan baik. Oke, nah dengan banyaknya kegiatan yang saya lihat itu bukan hanya fokus ke keagamaan saja. Barangkali ada orang luar mungkin yang tidak tergabung dalam pengajian tapi ingin masuk BKMT, mungkin ya teman saya Nirma, apakah ini hanya untuk perempuan saja? Bisakah laki-laki seperti kami ini ikut BKMT gitu? Karena kan dari nama organisasinya bukan Badan Kontak Majelis Taklim, tidak ada perempuannya gitu. Sebenarnya berdasarkan aturan itu tidak perempuan saja. Oh, tidak perempuan saja. Perempuan saja. Tetapi yang terjadi Kayaknya ibu-ibu saja isinya. kenyataannya begitu, karena yang ketua dari pusat itu perempuan. Dan di Sumatera Barat itu ada pengurus laki-laki. Ada pengurus laki-laki. Berarti kita bisa rekrut. Bisa. Itu bidang humas. Oke, siap. Dan publikasi. Kemudian satu hal lagi, kita ini program yang kita jalankan itu semuanya mengikuti hasil muktamar. Visi misi hasil muktamar kemudian dilanjutkan sampai ke tingkat desa. Ditambah dengan program-program kerja menyesuaikan dengan daerah kita. Daerah kita. Inhil ini kenapa kegiatannya sangat banyak? Karena masyarakat mendukung. Iya, Masya Allah. Antusiasnya luar biasa ya. Benar. Masyarakat sangat mendukung. Jadi kalau sudah mengatakan Ibu Ketua mengajak masyarakat untuk belajar, hadir untuk keagamaan, Ramai itu ya Insya ternyata. Allah, Insya Allah tuh hadirlah ibu-ibu itu. Jadi kalau nanti saya masuk, saya pakai batiknya gimana? Dia baju koko. Oh, baju koko. Ada sedikit kasih dan itu tertera di ADART. ADART-nya ada. Tertera di ADART. Oke, Baju luar koko biasa. untuk laki-laki. Gimana garisih aja kali ya. Iya. Nanti kita Karena banyak. Karena kebanyakan Karena satu di antara 1.000. Wah, iya memang Nanti kebanyakan. kita rekrut langsung 10 Bu, biar nggak ketahuan. Ini satu-satunya nanti BKMT Kabupaten Inhil yang banyak prianya. Seimbang lah ya. Seimbang. Tapi jadi pengurus BKMT berarti juga mengurus majelis taklim. Oh, Iya,
Iya, taklim, ya. pengajian. Nah, sedangkan di organisasi lain seperti NU, seperti MUI, itu kan mengurus juga untuk Iya. majelis taklim yang bapak-bapak. Iya, betul. Gitu. Oh, baru bisa bergabung dan harus mengurus majelis taklim tadi kuncinya ya. Oke. Nah, untuk Ibu Neti, saat ini kan kita ketahui era digitalisasi. Selaku Ibu yang memang ustazah juga di sini, itu bagaimana cara Ibu untuk menyesuaikan di era sekarang ini untuk memberikan edukasi atau penceramah gitu, terutama di BKMT ya? Kalau untuk BKMT sudah ada bidang humas, jadi bidang berkolaborasi Oh, antara berkolaborasi. bidang-bidang itu. Ha. Jadi bidang dakwah dengan tugasnya berdakwah, ke bidang pendidikan mengadakan pelatihan dan pendidikan. Bidang humas itulah dakwah kita Iya. yang kita lakukan itu Publikasikan ya, Bu. Publikasikan. diaplikasikan oleh, bahkan kita sudah ada pelatihan kemarin, pelatihan waktu diadakan tanggal, ada pelatihan yang diadakan di hotel. Oh iya, benar. Itu kita mengadakan sudah pelatihan kita penggunaan dakwah public di dalam speaking ya. digitalisasi. Oh. Iya, sudah kita Sudah ya. sudah. Dan seluruh kecamatan hadir. Hadir. 5 orang per kecamatan. Jadi Iya. dari 20 kecamatan hadir semua. Hadir semua. Artinya bahwa BKMT kecamatan itu tetap eksis. Cuman masalahnya ini adalah mereka, karena pengurusnya itu juga yang terpilih. Kan 5 tahun seharusnya dilantik kembali. Iya. Tapi mereka 5 tahun terpilih kembali yang lama. Udahlah, kan aku juga kan seperti itu. Iya. Jadi sekaranglah kita berikan masukan bahwa walaupun yang terpilihnya itu juga, berarti tetap harus dilantik. Oh Oleh iya. karena itu ketua kita Ibu Santi sekarang itulah sedang menyusun. Di habis Ramadan kemana yang dilantik, ke kecamatan. Kecamatan. Nah, itu. Benar. Kalau mungkin tentang kecamatan kita, kalau ke Kateman mereka ada gedung sendiri. Oh. Gedung sendiri, BKMT. gedung BKMT sendiri. Jadi seperti Gaung, Tempuling, ya itu memang sudah Aktif sudah ya. sangat membantu doa apa ini sampai banyak sekali untuk kecamatan Kateman gitu. Oke, jadi peran-peran di kecamatan sudah luar biasa Sudah, sekali. sudah. Sampai punya gedung Pelantikan sendiri. kemarin aja diundang gitu, nggak ada biaya transfer, datang semua dari kecamatan. Tidak Oh, diberi Masya biaya. Allah. Yang di sini. Pelantikan di kabupaten, Oke. datang seluruh Ha, kabupaten, ha, datang ha. seluruh kecamatan. Karena Masya dakwah. Iya. Karena kan niat Iya. Betul. niat. Merinding saya, Bu. Iya, Tapi memang kalau masyarakat Indragiri Hilir ini kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan Iya, seperti memang, haul segala macam itu memang iya. antusiasnya luar Antusiasnya biasa luar gitu biasa, ya. iya. Apalagi ibu-ibu gitu ya. Memang Luar salut biasa. kita. Jadi mungkin nanti yang ingin bergabung bisa saja Bisa. langsung ke sekretariat BKMT ya, Sekretariat BKMT yang ada di Jalan Jalan SKB. Oke. Nah, sejauh ini dari 2006 mungkin dari Ibu Hajah Neti tentu ada tantangan-tantangan yang dihadapi dalam kepengurusan BKMT ini. Itu bisa dijelaskan Ibu, diceritakan, tapi nanti ceritanya kita break dulu setelah yang satu ini. Tetap di podcast 1000 Parit. Podcast 1000 Parit. Oke, kembali lagi bersama saya Zulkifli di program podcast 1000 Parit. Nah, kita masih bersama BKMT Kabupaten Inhil atau PDBKMT? PDBKMT Kabupaten Indragiri Hilir. Ada Ibu Hajah Katrina Susanti dan Ibu Hajah Neti Kurniawati. Tadi sempat saya bertanya terkait tantangan yang pernah Ibu hadapi dari 2006 sampai dengan saat ini. Apa saja bisa diceritakan pengalaman-pengalamannya, Bu? Iya. Jadi kalau untuk di BKMT ini tantangan-tantangan itu karena daerah kita ini kan luas, kemudian kita melewati perjalanannya perairan. Jadi untuk melantik, kemudian membina di kecamatan-kecamatan itu, waktunya itu tidak bisa menyesuaikan dari yang tanggal yang diinginkan oleh kecamatan. Jadi kita hanya menyesuaikan kadang-kadang di waktu acara hari-hari besar. Hari-hari besar, misalnya acara Maulid Nabi sekalian gitu.
karena memang dari biaya sangat besar, kemudian dari yang harus kita lewati juga sangat sulit kan bagi Oke, daerah. medannya luar biasa Medannya ya. itu yang luar biasa. Apalagi kalau ke desa-desanya ya Bu ya. Iya. Ke kecamatannya aja kita perlu nyebrang lagi di segala macam perjalanannya. Iya. Nah, kemudian kalau tantangan sih sebenarnya. Jadi bukan hambatan. Iya. Nah, jadi kalau hambatan sepertinya kita semua saling dukung. Nah, saling kerjasama. Saling kerjasama. Tidak ada yang bisa menghambat kalau memang sudah niatnya perjuangan di dalam dakwah. Nah, sekarang itu tantangan yang ada. Iya. Nah, tantangan Dan yang itu memang harus dihadapi ya dan Bu. itu harus dihadapi. Oke. Nah, seperti kita menghadapi melihat kenyataannya di desa-desa itu permata bahwa mereka tuh banyak yang tidak bisa untuk menyelenggarakan jenazah. Nah, tentu kita tidak bisa langsung dari BKMT kabupaten, kan harus koordinasi dulu dengan BKMT kecamatan. Iya. Nah, BKMT kecamatan lah yang mendata. Nah, kemudian untuk melaksanakannya, barulah BKMT kabupaten bersama BKMT kecamatan melaksanakan program kerja bagaimana supaya setiap desa itu mereka diajarkan untuk peninggalan jenazah. Oke. Bahkan kami berkolaborasi dengan PKK desa. Oh. Ya, PKK desa supaya kegiatan itu bisa lebih, sepertinya kalau kolaborasi dengan PKK itu cepat lancarnya. Iya. Cepat lancarnya begitu. Jadi dengan PKK desa itulah yang Pak Camat ya. Seperti itu. Jadi semuanya bisa dilaksanakan karena kita selalu komunikasi. Oke, berarti bukan rintangan, bukan hambatan, tapi tantangan. Tantangan yang ada. Iya. Kalau hambatan tidak ada hambatan. Di kerja dihadapi sama-sama ya Bu ya. Sama-sama Betul, semuanya. kerjasama tadi. Jadi solid lah ya BKMT ini. Solid Ini, Pak. Seperti contohnya kita mengadakan acara diundang oleh provinsi untuk muswil atau untuk musyawarah kerja, milad, kan tidak ada biaya. Iya. Nah, jadi ya kolaborasi saja. Misalnya siapa yang punya rumah di sana, nah itu masa sama-sama. Iya. Yang jelas nanti keluar dari rumah itu pakai baju yang sama. Biar kompak gitu Iya. ya. Ibu-ibu mah gitu dia, pokoknya seragam gitu Dan ya. happy. Dan happy. Dan happy. Oke. Nah tadi Bu Ketua Bu Santi tadi dikatakan oleh Ibu Neti bahwa ada juga nih kerjasama dengan PKK. Nah kalau secara umum bagaimana BKMT ini bersinergi dengan Pemda? Alhamdulillah setelah kita dilantik kemarin di 27 Oktober 2025, kita langsung rapat pengurus untuk menyusun program. Dan kita pun langsung mensinergikan program-program kerja kita yang mana bisa disandingkan dengan OPD-OPD terkait. Iya. Salah satunya kami sudah mendapat support dari bagian Kesra kemarin untuk pembinaan organisasi sosial keagamaan. Kemudian juga dari Dinas Pendidikan untuk pelatihan dai dan daiyah. Kemudian juga kita kemarin ini dengan Ibu dan Monita Lapas itu ada penyuluhan untuk napi di lapas. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Neti tadi, memang anggota kita ini sikitnya juga langsung kita apa tuh istilahnya ya, mudah Peka ya. mudah Menjiwai. Udah sudah menjiwai. Iya, iya, Seperti iya. kemarin dapat undangan milad ke-27 BKMT di Provinsi Riau, itu kan memang tanpa biaya, mandiri. Langsung semua 3 hari acaranya, beli seragam semua langsung 3 hari itu ya Bu ya, dengan seragamnya 3 hari itu. Jadi dan kita juga kalau nggak salah di provinsi itu yang paling banyak pesertanya, 15 orang kalau nggak salah. Itu biasa sendiri, itulah antusiasnya di yang kegiatan di provinsi ya kan. Tapi kegiatan di pusat kemarin kebetulan belum ada biaya dan saya pun ada kesibukan lain tidak bisa pergi, jadi yang di pusat kami tidak pergi. Tapi kalau di kabupaten ini semua kegiatan yang di kabupaten ini BKMT aktif. Misalnya kegiatan kemarin ada Hari Ibu, nah, kemudian juga HKG PKK, dan juga kami langsung juga mengadakan kegiatan peringatan Hari Besar kemarin, Maulid, BKMT langsung kerjasama dengan GUI, dan peringatan Isra Mi'raj juga kita laksanakan. Dan sekarang kita mau rutinkan pertemuan setiap minggu di sekretariat BKMT. Jadi semoga dengan pertemuan setiap minggu bisa membahas program kerja
dan juga silaturahmi. Itu diundang juga BKMT kecamatan terdekat, Tembilahan, Tembilahan Hulu, Batang Tuaka. Diundang juga siapa yang mau hadir kayak kegiatan pada hari ini, itu diundang semua BKMT kecamatan yang bisa hadir silahkan. Tapi walaupun tadi tanpa biaya, Iya, datang dan ramai ya. dan ramai. Oke, Itulah Masya Allah. antusiasnya Masyarakat alhamdulillah. kita. Iya, kalau memang masalah pengajian di sini memang Iya, dia luar terasa biasa. religinya kita memang terasa. Setiap Jumat tuh pasti banyak yasinan di RT semua. Itu kan sebenarnya peluang bagi kita ya, untuk berbuat. Misalnya kita mau sosialisasi apapun di situ Iya, bisa sebenarnya. betul. Jadi saya juga karena sebagai ketua tim penggerak PKK menyampaikan kepada ketua tim penggerak PKK kecamatan dan desa, jika ingin melakukan kegiatan tidak perlu menunggu anggaran. Di yasinan tuh kan bisa, Iya, saya betul. bilang. Di yasinan minta waktu sedikit, berikanlah apa yang bisa. Misalnya isu terkini sekarang stunting, bisa lakukan penyuluhan stunting. Terus apalagi misalnya tentang imunisasi atau mengajak ke posyandu, di yasinan kan bisa, saya Iya, bilang. betul. Banyak ibu-ibu di situ walaupun misalnya dia tidak punya balita, tapi nanti kan sampai menyampai mulut ke mulut nih, Iya. insya Allah informasinya bisa sampai. Sampaikan, Iya. tersalurkan. Iya, tersalurkan. Gitu. Itu potensi sebenarnya Iya, bagi kita. betul. Karena ini langsung dari lingkup terkecilnya. Langsung ke masyarakatnya. Saya bilang Bu Wali kalau rajin pergi pengajian, rajin ke masyarakat, nanti Pak Wali kalau mencalon lagi periode berikutnya lebih mudah. Dikenal soalnya Kita ya. sudah kenal, masyarakat Iya, kita sayang betul. dengan Bu Walinya. Selain dapat hikmah dari pengajiannya Iya. tadi juga kan. Jadi saya bilang secara langsung Ibu kan mendukung Bapak nih, bilang kayak gitu. Jadi Bapak mencalonkan, oh Bu Walinya baik katanya. Iya. Itu aja kan. Ya kan? Betul. Apa? Asal ikut Iya, tadi. asal ikut. Tapi juga menggandeng, merangkul masyarakat. Betul Iya. sekali. Peran PKK dapat, PKK apa yang ingin dapat, sosialisasinya dapat gitu. Iya. Jadi sebenarnya BKMT ini memang dari Permata tadi lah ya, Permata Iya. ke BKMT kecamatan, Iya. BKMT kabupaten, provinsi dan nasional ya. Nasional. Jadi memang ya seperti PKK lah juga ya, Iya, dari lingkup sampai- terkecilnya. iya, sampai unit Gitu. terkecil. Kalau di Permata sendiri itu pemilihannya gimana? Kalau Permata ini yang kelompok yasinan yang RT Ya RT itu. Itulah, Oh, itulah Permata. Iya. Oh. Itu baru digabungkan dalam Bu ya, Jadi yasinan itu digabungkan. ketua-ketua yasinan itu berkumpul misalnya untuk membentuk pengurus permata dari setiap yasinan. Nah, maka kumpulannya itulah disebut persatuan majelis taklim. Nah, jadi majelis taklim ini dia juga mendidik, kemudian memberikan pengetahuan kepada anggota-anggota yasinan itu. Iya. Nah, itu. Oke. Kami berikan contoh. Dia contoh. Iya. Contoh yang dekat. Nah, yang dekat di Pulau Palas. Nah, itu desa kan? Iya, apa? Desa Pulau Palas. Jadi Desa Pulau Palas itu Permata Desa Pulau Palas itu melaksanakan pengajian rutinnya setiap tanggal 12. 12. Setiap Sebulan tanggal sekali, 12 ya. sebulan sekali. Kan kalau yasinan kan setiap hari Jumat. Iya, Iya. seminggu sekali. Setiap tanggal 12 mereka berkumpul. Oh. Di dalam Permata. Nah, dalam Permata. Jadi kegiatannya itu dulu hanya pengajian, tapi sekarang sudah ditambah dengan pemberian santunan anak yatim, pemberian sembako kepada lansia-lansia. Jadi bahkan beberapa tahun ini pembinaan dari BKMT mereka mengumpulkan beras setiap Jumat. Beras setiap Jumat, apakah satu canting atau sedikit. Nanti setiap yasinan itu pas pertemuan Permata membawa beras itu. Jadi setiap bulan beras itu langsung berapa orang tua jompo yang tidak dipelihara oleh keluarganya langsung dibagi. Misalnya ada 6, ya bagi 6. Nah, itu. Ada yang tidak mau beras, mungkin memberi uang, hitung uangnya langsung dibagi bulan itu juga. Jadi tidak menunggu sampai bulan depan atau apa, tidak. Gitu. Jadi itu Langsung binaan aksinya dari ya. BKMT kecamatan, arahan dari kabupaten begitu. Jadi semuanya kita menyampaikan, kan laporan ada. Karena ini organisasi besar. Iya. Untuk sumber dananya sendiri saking banyaknya kegiatannya ini sebenarnya dari mana Ibu? Apakah mandiri atau gimana? Iya banyak ya. Tidak ada dana, jadi kita namanya organisasi kan, untuk operasionalnya kita perlu untuk bertahan tuh harus iuran lah, jadi ada iuran anggota Iya. yang kumpulkan berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi sementara itu iuran kita ya Bu ya. Kemudian kalau dari pusat ada
Setahun 10.000. 10.000. Setahun 10.000. Setahun 10.000. 10.000 setiap BKMT kabupaten. Setiap orang anggota setahun. Itu ada ART-nya begitu. Ada Oke. 10.000. Jadi tidak mau memberatkan. Iya. Tapi kegiatannya Masya Allah ya, banyak sekali. Dan antusiasnya juga luar biasa. Antusiasnya, iya. Oke. Mudah menggerakkannya. Nah, di sini kan saya lihat kebanyakan mungkin lebih dari 50% ini perempuan. Iya. Bukan Nah, 99,9. 99% Kalau ini perempuan. 100%. Otomatis kan ini kan majelis taklim kan tidak hanya ada perempuan saja. Itu bagaimana caranya dari BKMT ini untuk iyalah berkomunikasi lah begitu atau bersinergi bersama laki-laki juga. Mungkin melalui kesempatan inilah kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa BKMT itu bukan hanya khusus untuk perempuan saja, khusus wanita saja, khusus ibu-ibu saja. Jadi para bapak-bapak pun bisa masuk ke pengurusan BKMT. Nanti kita akan minta data dulu yasinan-yasinan bapak-bapak yang ada mungkin di wilayah masing-masing. Iya. Nah, nanti kita akan libatkan siapa yang bisa kita cari, kita rekrut untuk kepengurusan BKMT sesuai bidangnya. Iya. Karena kan bidangnya kan kadang-kadang kan orang takut masuk BKMT katanya tak pandai ceramah kan, tapi kan bidangnya ada. Nah, kalau yang pandai ceramah kayak Ibu Ustazah Neti kan di bidang dakwah, kan ada bidang pendidikan pelatihan, bidang sosial, dan humas, usaha kerjasama, kesehatan. Jadi nanti kita sesuaikan dengan bidangnya. Kalau saya seperti itu sih untuk menyusun kepengurusannya. Nanti juga di kecamatan kita arahkan seperti itu agar menyesuaikan. Karena kalau bukan orang kesehatan di bidang kesehatan nanti kan tentu susah. Iya. Bagaimana mereka melakukan penyuluhan? Tak mungkin Bu Neti semua yang menyuluh ya kan? Iya, betul. Jadi sesuai dengan bidangnya. Pantas dua wanita ini juga di BKMT ya. Padahal kan mereka bukan ustazah begitu. Yang Rupanya gurunya bidangnya. ya ustazah, yang gurunya, tapi kan iya. anggota kan Enggak beda. Heeh. Kemudian kan sekarang kita memang karena dari pusatnya itu perempuan, ya, artinya kita meminta dukungan kepada laki-laki begitu, mendukung istrinya, mendukung anaknya, untuk ikut di dalam majelis taklim. Jadi, mereka taunya majelis taklim. Jadi badan kontak ini kan wadah, Iya. wadah perjuangan pendidikan dan dakwah Islamiyah itu. Jadi pengurusnya itulah yang berjuang untuk merekrut, mengajak gitu masyarakat supaya mencari ilmu di majelis taklim. Oke, Masya Allah, luar biasa. Nah, sedikit kita kaitkan dengan masalah isu sosial yang saat ini sedang marak terjadi. Tadi kita sempat sama Ibu Ustadz Neti berbicara tentang perceraian. Ini kan BKMT ini kan perempuan juga nih. Bagaimana BKMT menanggapi hal ini atau mungkin memberikan pesan terkait banyaknya isu perceraian saat ini semakin tahun semakin meningkat? Iya, terima kasih. BKMT juga dilibatkan, kami juga dilibatkan di dalam pemberi materi bimbingan perkawinan di kantor KUA. Nah, jadi sebenarnya yang harus kita jelaskan di dalam majelis-majelis taklim bahwa pernikahan itu ibadah. Nah, kalau kita melakukan ibadah, kan tidak mungkin kita melakukan ibadah sambil melakukan maksiat. Nah, seperti kita sholat, Allahu Akbar, takbir. Dari mulai kita takbir sampai salam, berani tidak kita mengatakan perbuatan yang tidak bermanfaat, yang tidak baik? Kan tidak. Begitu juga dengan pernikahan. Mulai dengan takbirnya, apa itu? Pernikahan itu dimulai. Nah, sampai nanti akhirnya mereka berpisah, baik berpisah itu hidup maupun berpisah itu meninggal, bahwa selama dalam pernikahan itu ibadah. Nah, itu. Jadi apapun yang kita lakukan, gerak yang terjadi pada kita itu semuanya ibadah. Dan maka tidak mungkin kita melakukan gerakan yang tidak benar, perbuatan yang tidak baik, hati khusyuk untuk beribadah, karena pernikahan itu sendiri ibadah. Pola pikir anak-anak kita atau orang-orang yang belum sampai ke situ bahwa mereka hanya mengatakan ibadah itu sholat, ibadah itu puasa, ibadah itu zakat. Padahal pernikahan itu adalah ibadah. Nah, ibadah yang setiap geraknya dapat pahala, yang setiap ucapannya dapat pahala. Seperti itu. Maka lakukanlah gerakan yang memang gerakan betul-betul yang baik. Yang betul baik. Itu yang oke. kita berikan masukan di majelis-majelis taklim. Nah, jadi kemudian ibadah pernikahan itu salah satu ibadah yang
yang seriusnya serius, yang bercandanya juga serius. Oke. Kan begitu. Jadi jangan sembarangan bicara di dalam pernikahan. Yang seriusnya itu jelas serius. Iya. Karena ucapan nikah itu kan kalau misalnya tidak sesuai dengan yang sudah diajarkan oleh kakua, salah kan tidak sah. Iya. Misalnya orang tua yang menikahkan, orang tuanya salah kan diulang. Apalagi yang menerima. Saya terima nikahnya, salah ucapannya kan diulang. Iya, Itu betul. kan artinya serius. Nah, tidak boleh salah. Nah, makanya itulah yang disampaikan di majelis-majelis taklim. Bercandanya juga serius jadinya. Iya. Itu jangan sembarangan. Kena kau boleh kejadian ke rumah dosa lagi diamuan abang. Termasuk Mohon talak maaf ya. ini bahasa Iya, bahasa Banjar. Kata ibu. Itu serius itu, Iya. walaupun itu bercanda. Nah itu, jadi bercanda seriusnya tuh serius, bercandanya juga serius. Serius. Nah karena bercanda itu tidak disadari akhirnya lama-lama, nah itulah yang mereka tidak mengerti, tidak mengerti bahwa itu ibadah, tidak mengerti bahwa di dalam rumah tangga itu yang benar itu hanya berbuat baik sesuai dengan ridha Allah, maka sering terjadi clash antara pasangan-pasangan suami istri. Nah kemudian saya juga ini kepada ibu ketua juga mungkin sebenarnya salah satu penyebab hancurnya ketahanan keluarga itu. Yang pertama kan fungsi keluarga yang pertama itu agama, iman, agama. Kemudian selanjutnya yaitu karena mereka berbeda tempat. Oh. Kalau yang Berbeda. bekerja, Oke. satu di Pelangiran, Oh. satu di LDR ya. kelurahan, ya LDR itu juga salah satu penyebab. Ekonomi itu penyebab yang kesekian. Ya. Penyebab pertama itu adalah pertengkaran terus-menerus. Curiga, bertengkar ya. Karena yang setia itu akan kalah dengan yang Selalu selalu ada. ada. Masya Kan Allah. begitu. Masya Allah. Iya. Iya benar kan? Iya. Yang setia di Tembilahan. Yang selalu ada sama-sama di Pelangiran. Iya. Nah, itu saya hanya berikan contoh. Iya. Seperti itu. Nah, itu juga kita berikan masukan ke misalnya kalau kita memberikan materi ke SMA, ke aliyah. Nah, itu yang harus sebelum mereka memasuki jenjang rumah tangga. Nah, itu perlu BKMT memang untuk lebih gencar Perannya di sini lah perannya ya. di situ. Jadi sehubungan dengan yang disampaikan Ustazah Nedi, kami dari tim penggerak PKK ini ada mau launching satu program baru namanya Sekolah Orang Tua Hebat. Sekolah orang tua hebat. Di Sekolah Orang Tua Hebat ini terdiri dari 6 kelas. Pertama kelas calon pengantin. Nah, nanti seperti yang disampaikan Ibu tadi, jadi dia calon pengantin ini kita kasih edukasi. Bagaimana kehidupan berumah tangga ya Bu. Mungkin menjadi istri tuh haknya, kewajibannya apa. Itu nanti di situ peran BKMT akan kami libatkan dari tim penggerak PKK. Yang kedua ini kelas ibu hamil. Oke. Kelas ibu hamil ini sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan kan, tapi kan Dinas Kesehatan pun hanya secara kesehatannya saja. Nanti kita akan libatkan lagi BKMT. Mungkin bagaimana cara menjaga kehamilan ini menurut agama yang baik ya. Apa saja amalan-amalan ibu hamil. Terus ada lagi kelas ibu menyusui. Kelas ibu menyusui kita ketahui juga dilaksanakan Dinas Kesehatan selama ini di Puskesmas, itu akan kita masukkan juga BKMT. Nah, kita berilah edukasi bagaimana bisa menyusui selama 2 tahun itu menyusui anak itu yang baik bagaimana. Kemudian juga ada kelas balita namanya. Kelas balita ini ibu-ibu yang sudah punya balita. Nah, cara mendidik anak supaya anak itu pintar, mau sholat dan sebagainya mungkin ya dari awal. Jadi kita lagi menyusun programnya. Dan yang kelima ada kelas ayah. Oh, ada juga. Jadi kita kan selama ini Bu ya, peran ibu tuh lebih dominan ya Bu ya. Ibu masak, ibu ngantar anak sekolah, ibu ambil lapor, ibu semua ibu. Yang ambil lapor ayah paling berapa lah ya. Makanya ini juga berhubungan dengan arahan dari Kemenduk Bangda bahwa untuk GATI Bu namanya Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Jadi peran ayah ini mau kita maksimalkan. Jadi di sekolah kelas ayah ini nanti ayah itu kita kasih edukasi bagaimana berbagi peran dengan istri. Jangan ayah nanti pulang kantor nanti main handphone bilang aku penat, tak tahu ibu lebih penat lagi di rumah dari bangun tidur sampai dia tidur kerja terus ya kan. Jadi mungkin peran ayah sama
peran Seimbang. antara seimbang gitu. Jadi kita Kesetaraan gender. kesetaraan gender. Jadi iya. nanti kita bagaimana ayah juga bisa mengantar anak sekolah, menjemput rapor dan sebagainya. Kan didukung oleh Pak Bupati kemarin. Pak Bupati sudah ngantar anak sekolah yang pertama dan juga sudah menjemput rapor. Nah, mudah-mudahan nanti juga oleh ayah-ayah yang Berkelanjutan, lain. iya, betul. Kemudian juga yang terakhir ini adalah kelas lansia. Nah, lansia ini bagaimana supaya lansia itu berdaya, selain kesehatannya juga mungkin kita isi itu tadi, kita isi rohaninya. Nah, jadi di sini akan ada peran BKMT. Jadi saya sudah lagi menyusun nih, nanti ada kelas itu ada kurikulumnya. Di Masya Allah. kurikulumnya salah satu pengajarnya adalah dari BKMT. Oke. Jadi mudah-mudahan dengan itu hal-hal yang tidak kita inginkan seperti perceraian. Inhil ini stuntingnya tinggi, Oh, salah stunting satu juga. faktor penyumbangnya adalah pernikahan di Bawah bawah usia. Jadi itu mungkin bisa kita cegah dari kelas catin tadi, kelas calon pengantin. Jadi kita edukasi di sana. Luar biasa. Mudah-mudahan Jadi lah ini terwujud Bu. amin. Insyaallah, ini lagi Oke. rilis Disusun. disusun kurikulumnya dengan dinas pendidikan, kita BKMT, PKK, dan organisasi terkait Saling itu bersinergi. benar. Semoga kedepannya juga masyarakat Inhil akan membentuk generasi-generasi yang lebih baik ke depan. Mungkin bisa ditambahkan Pak Abdul, dalam perkawinan ini karena itu ibadah, tentu godaannya ada. Ya. Sama kita sholat ada Ya. Iya. goda kan begitu Iya, sehingga kita Kalau zaman sekarang ini banyak godaannya kita Jadi orang goda- jin dasim katanya Bu ya. ya dasim itu Iya kan? nama setannya. Nama setannya, Nama jin setannya dasim. kalau sholat kan yang hinzib namanya. Hinzib, iya. Kalau yang rumah tangga ini kan dasim. Dasim. Nah, dia kan ada punya kru juga. Oh. Nah, ke Kominfo aja punya Tangan kru. dia. Punya kru. Tepuk tangan dia kalau kita Nah, itu. Iya. Jadi seumur hidup Astagfirullahaladzim. itu godaannya. Jadi kalau kita sudah tahu diajarkan kepada catin-catin ini bahwa yang kita udah mulai beribadah nikah, Iya, mulai kita iya, dah beribadah ibadah, lama. udah mulai dah tuh. mulailah ada tangan. Godaan-godaan tadi. Oke. Melihat kekurangan lah. Ah. Padahal pernikahan itu Bagi kan handphone Bu ya, di Handphone. keluar handphone orangnya bening-bening. Perbandingan jadinya ya. ya, menikah itu kan menutupi kekurangan. Oh, Waktu sebelum menikah kita melihat kebaikannya. Oh ini bagus, akhirnya menikah. Nah, setelah menikah bahwa Melihat kita kekurangannya. melihat dan menutupi kekurangan. Kekurangannya. Itu Oke. sebenarnya. Pakaian Bu ya, kita ini adalah pakaian pasangan masing-masing. Jadi disinilah kalau misalkan masuk ke pengajian, disitulah kita bisa mengetahui yang mana batasan-batasan di berumah tangga tadi salah satunya. Oke, luar biasa, sudah tidak terasa perbahasan kita hari ini cukup panjang sekali ya Bu ya. Nih mumpung momen Ramadan dari Ibu Neti, ada pesan dari BKMT untuk masyarakat Indragiri Hilir. Oh iya. Badan Kontak Majelis Taklim memang selalu berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan selalu turun ke masyarakat dalam pembinaan-pembinaan di bidang keagamaan. Oleh karena itu, maka kita apa yang kita dapatkan dari guru-guru kita setiap malam yang ada hadir di masjid, itu diamalkanlah dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Bulan Ramadan ini waktunya tidak lama. Sedangkan di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan, doa-doa kita dikabulkan, dosa-dosa kita diampuni. Oleh karena setan-setan itu dibelenggu, surga, pintu surga dibuka. Oleh karena itulah jangan sampai kita rugi sehingga kita tidak mendapatkan kebaikan yang besar setelah berakhirnya bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan amal-amalan kita semua dikabulkan, diterima Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk dari Ibu Ketua, silakan. Mari bersama-sama kita majukan BKMT Kabupaten Indragiri Hilir untuk mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah melalui kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Oke, dan juga kita ramaikanlah kegiatan-kegiatan keagamaan terutama yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, baik itu yang mungkin digagas dari BKMT ataupun organisasi lainnya. Oke, terima kasih Ibu Ketua dan Ibu Wakil Ketua, Ibu Santi dan Ibu Neti atas kehadirannya di podcast Ribu Parit. Mungkin nanti kita bisa lagi ya
hadir Iya, di sini untuk boleh. berbicara terkait Atau mau lebih kecil ngundang lagi. ustazah ada Iya. topiknya, Oh, kan. terutama tadi masalah Perceraian, perceraian pernikahan itu atau sepertinya. calon pengantin Nah, apa. iya. Biar bisa kita jadi bekal kita nanti ke depan. Oke, Des. Kalau begitu sekali lagi terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya di podcast Seribu Parit. Saya Zulkifli mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penyampaian yang tidak pada tempatnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salam. Podcast Seribu Parit.